Hampir seluruh tubuh kita ditutupi rambut meskipun nggak kelihatan. Bahkan di pusar sekalipun ada rambutnya. Fungsinya buat memerangkap serat. Coba lihat aja. Bener kan? Sehelai rambut manusia bisa menahan beban 100 gram. Itu sama kayak berat 2 coklat batangan. Warna rambut kita bisa gampang dijelaskan oleh gen. Enggak lebih dari 2% orang punya rambut merah alami, diikuti oleh pirang dan berbagai rambut warna coklat. Mayoritas orang punya rambut warna hitam, termasuk coklat sangat gelap. Ya, rambut bisa berhenti tumbuh di panjang tertentu. Rambut biasanya tumbuh dari 2 sampai 7 tahun. Jadi biasanya panjangnya nggak sampai 106 cm. Coba bilangin ke cewek dari Tiongkok yang memecahkan rekor buat rambut terpanjang. Pada tahun 2004, panjang rambutnya mencapai 5,6 meter. Seiring usia, warna alami rambut kita semakin pudar. Soalnya keratin menerima semakin sedikit pigmen. Semakin kita tua, sel pigmen di folikel rambut semakin hilang. Makanya rambut jadi berwarna abu-abu. Setelah beberapa waktu, produksi pigmen benar-benar berhenti. Saat itulah rambut jadi putih. Satu-satunya bagian tubuh manusia yang nggak dapat nutrisi dari darah adalah kornea mata. Sebagai gantinya, kornea dapat nutrisi dari air mata dan cairan di depan mata. Mata manusia itu mirip mesin mobil, sama-sama butuh berbagai cairan biar berfungsi baik. Nah, kalau mesin butuh bensin, mata butuh air mata. Biar bisa berfungsi baik, air mata harus disebarkan merata ke seluruh mata. Makanya, kita berkedip sampai 20.000 kali sehari. Jadi, kelopak mata itu kayak wiper kaca. Kita punya 2 otot yang super cepat. Kelopak mata menutup dengan dikendalikan otot itu. Ini adalah otot tercepat di tubuh kita. Mata kita rapuh dan butuh perlindungan. Makanya, waktu refleksnya dipancing, otot ini menutup mata kira-kira secepat 100 milidetik. Nggak lebih dari 0,1 detik. Kita cuma tahu warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Warna lainnya cuma kombinasi dari 3 warna ini. Kita nggak mungkin bisa ngitung berapa banyak kombinasi warna yang bisa dilihat mata. Soalnya setiap orang punya sedikit penglihatan berbeda. Tapi rata-rata ada sekitar 1 juta kombinasi. Bener kan? Nggak bisa membedakan warna disebut buta warna. Kondisi ini terjadi pada sekitar 8% cowok dan 0,5% cewek. Tapi warna sendiri emang nggak begitu stabil dan objektif kayak kelihatannya. Banyak tes nunjukin orang-orang ngelihat warna secara berbeda, tergantung pada banyak faktor, misalnya lokasi, bahasa, dan jenis kelamin. Artinya, kamu mungkin aja ngelihat sunset yang sama dengan bestie kamu, tapi secara nggak sadar ngelihat warna yang beda jauh. Kayak sidik jari, warna mata juga unik loh. Warna mata bahkan bisa memengaruhi cara kita menerima cahaya dan bikin penglihatan kita unik. Buat tahu penyebabnya, kita harus tahu pembentukan warna mata. Bagian berwarna dari bola mata disebut iris. Iris ini mengandung pigmentasi dan kandungannya nentuin warna mata yang kamu punya. Setiap manusia punya jumlah pigmentasi yang beda-beda. Makanya kita nggak akan nemu 2 orang yang punya warna mata sama persis. Ada 3 gen di tubuh yang memengaruhi kadar melanin dan menentukan pigmentasi. Orang bermata biru dan hijau punya lebih sedikit melanin di iris mereka. Sementara itu, orang bermata gelap kayak coklat dan hazel punya melanin lebih banyak. Ada juga orang langka yang punya mata hitam pekat yang cantik, tapi ternyata ini cuma ilusi optis karena melimpahnya melanin. Nggak ada iris hitam murni. Meskipun mata ini kelihatan gelap banget, sebenarnya warnanya coklat tua. Penelitian membuktikan bahwa pigmentasi mata memengaruhi penglihatan, apapun warna matanya. Orang yang punya warna mata terang lebih peka terhadap cahaya. Hal ini bikin mereka gampang kesilauan. Kalau kamu punya warna mata terang dan harus menyipitkan mata waktu pergi keluar, jangan lupa pakai kacamata hitam. Iris kamu mengandung sedikit pigmen yang berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari. Tapi karena melanin berfungsi kayak kacamata hitam alami, kamu punya penglihatan lebih bagus pada malam hari dibandingkan orang bermata gelap. Sebaliknya, kalau warna mata kamu gelap, mata kamu bisa tahan dengan cahaya terang waktu siang hari. Nah, orang bermata gelap harusnya lebih pede waktu nyetir malam-malam, karena mereka nggak begitu kesilauan pas ngelihat lampu mobil.
Penglihatan perifer hampir sepenuhnya hitam dan putih. Soalnya kamu punya lebih banyak sel kerucut yang mendeteksi warna di tengah retina dibandingkan di samping. Cewek bisa membedakan lebih banyak warna daripada cowok, soalnya mereka punya 2 kromosom X. Sementara cowok cuma punya 1. Meskipun salah satu kromosomnya bermasalah, cewek masih bisa melihat warna dengan benar. Makanya, jarang ada cewek yang buta warna. Kamu pasti pernah ngelihat foto orang yang matanya merah kan? Waktu flash kamera nyala, mata kita nggak siap buat nerima cahaya kayak gitu. Pada saat itu, pupil kita melebar. Makanya, cahaya dipantulkan dari pembuluh darah merah di koroid. Koroid adalah lapisan jaringan di belakang mata yang menutrisi retina. Titik-titik aneh yang sesekali kamu lihat di depan mata adalah floater mata. Kamu bisa ngelihat floater ini karena gangguan struktural kecil di satu bagian mata yang menghalangi cahaya. Semakin tua umur kita, kondisi ini semakin buruk. Kita menghabiskan 10% waktu bangun dengan mata tertutup. Sebagian besarnya adalah saat kita berkedip. Ternyata, manusia bisa melakukan ekolokasi, kayak kelelawar dan lumba-lumba. Kalau dilatih, kita bisa nemu jalan di tempat yang gelap gulita. Caranya, kita menganalisis lingkungan sekitar dengan suara yang memantul pada benda. Aku harus ngelatih itu tuh. Sekitar 6% manusia bisa bikin bola mata mereka bergetar dan bergerak bolak-balik. Bukan berarti ada yang nggak beres sama mata itu ya. Itu cuma trik unik yang bisa dilakukan mata. Fungsi utama bulu mata adalah melindungi mata dari pasir, kelembapan, debu, dan kotoran di udara. Bulu mata bisa tahu kalau ada yang terlalu dekat ke mata, misalnya serangga yang terbang ke arah kamu dan memicu refleks untuk berkedip. Berkedip juga ngebantu ngeluarin partikel kecil atau kotoran yang nyangkut di punktum. Itu loh lubang kecil di kelopak mata. Dari sanalah air mata kamu keluar. Alis bisa mencegah keringat masuk ke mata. Kulit di sana dan bentuk tulangnya bekerja sama buat ngarahin keringat ke samping wajah. Bawang bombay menghasilkan iritan kimia istimewa. Zat kimia ini merangsang kelenjar di mata yang bikin mata berair. Mungkin hidung adalah salah satu bagian tubuh yang paling kurang dihargai. Padahal, kita nggak akan bisa nikmatin makanan tanpa hidung. Sekitar 80% rasa makanan bisa dinikmati berkat hidung dan kemampuannya untuk mencium bau. Kalau kamu nutup hidung selagi makan, rasanya akan hambar. Tanpa indera penciuman, kamu mungkin cuma ngenalin makanan dari teksturnya. Jadi, bawang bombay nggak akan ada bedanya dengan apel yang segar. Dulu, saintis yakin kita bisa membedakan 10.000 bau, tapi mereka salah. Penelitian terbaru nunjukin bahwa manusia bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau. Kita juga bisa lebih ingat bau daripada hal lainnya, dan bau bahkan bisa memicu kenangan lama. Hidung nggak cuma ngebantu kita bernapas dan mencium bau. Bagian tubuh ini memfilter udara buat tenggorokan dan paru-paru kita yang sensitif. Kalau kita menghirup udara kering, hidung akan melembabkan, menyegarkan, dan menghangatkannya kalau perlu. Hidung juga bisa membersihkan udara loh. 2 lubang hidung kita bisa punya efisiensi berbeda. Waktu napas, 1 lubang bekerja lebih keras, terus gantian setiap beberapa jam. 18% manusia bisa ngegerakin 2 telinga bersamaan, dan 22% orang bisa ngegerakin telinga satu persatu. Mereka pakai otot vestigia lemah warisan manusia purba yang punya kesamaan dengan kucing. Sebagian orang bisa bikin suara gemuruh di kepala mereka. Mereka cuma mengencangkan telinga atau rahang. Ada otot kecil di telinga yang mengurangi suara bising kayak waktu kita ngunyah. Tapi ada orang yang bisa melenturkan otot itu dan menghasilkan suara gemuruh. Gigi adalah satu-satunya bagian tubuh yang nggak bisa sembuh sendiri.